Shalom, perkenalkan nama saya Marsanda Miselmina Malino. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang teologi dari Paulus. Di awal pembahasan, saya akan membahas tentang latar belakang dari Paulus. Paulus lahir di Tarsus, Kilikia, yang merupakan kota besar di bawah kekuasaan Romawi pada abad pertama Masehi. Ia berasal dari keluarga Yahudi yang taat dan tergabung dalam pergerakan Farisi. Paulus belum diketahui secara pasti kapan ia pindah dari Tarsus ke Yerusalem, tetapi beberapa ahli berpendapat ia pindah saat kecil untuk mendapatkan pendidikan Yahudi. Ia belajar di bawah bimbingan Gamaliel di Yerusalem dan menjadi sangat terlatih dalam hukum Taurat yang membuatnya membenci orang Kristen. Paulus mulai dikenal dalam sejarah Kristen sebagai penganiaya orang Kristen, terutama setelah kematian Stefanus. Ia bahkan meminta izin dari imam besar untuk menganiaya jemaat Kristen di Damsyik. Namun setelah bertemu dengan Kristus, ia berubah menjadi pengikut yang setia dan bersekutu dengan umat Kristen. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan perkembangan teologi Paulus. Konsep teologi Paulus dibangun atas dasar ia belajar bersama dengan para rasul dan secara tradisi Kristen, dan perlu diingat bahwa kemampuan ia berteologi didapat juga dari Gamaliel. Oleh karena itu, Paulus mulai membangun dasar teologi baru. Yang pertama yaitu teologi keselamatan oleh iman. Salah satu inti teologi Paulus adalah bahwa manusia dibenarkan bukan karena perbuatan hukum, tetapi oleh iman kepada Yesus Kristus. Dan yang kedua, yaitu teologi tubuh Kristus atau gereja. Paulus mengembangkan pengertian bahwa gereja adalah tubuh Kristus, di mana setiap orang percaya memiliki peran masing-masing sebagai anggota tubuh. Dan berikutnya yaitu eskatologi Paulus atau akhir zaman. Paulus mengajarkan tentang pengharapan akan kedatangan Yesus yang kedua, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Selanjutnya yaitu konsep pembenaran iman. Yang pertama ada teori yudisial atau forensik. Konsep ini melihat pembenaran sebagai tindakan hukum Allah, di mana ia menyatakan orang berdosa menjadi benar karena iman kepada Yesus Kristus. Yang kedua yaitu teori partisipasi atau kesatuan dengan Kristus. Dalam teori ini, pembenaran bukan hanya soal status hukum, tetapi juga kesatuan eksistensial dengan Kristus. Yang ketiga yaitu teori apokaliptik. Iman bukan terutama respons manusia, melainkan hasil dari karya pembaruan Allah. Pembenaran dalam konteks ini adalah penyataan kemenangan Kristus atas kekuatan jahat yang menindas umat manusia. Dan yang keempat, yaitu teori partisipasi. Pembenaran dilihat sebagai hasil dari penyatuan orang percaya dengan Kristus dalam kematian dan kebangkitannya. Dalam pandangan ini, partisipasi dalam kehidupan Kristus adalah inti dari keselamatan. Adapun pandangan-pandangan lain mengenai teologi Paulus dalam konsep pembenaran iman, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pandangan reformasi. Pandangan ini banyak dianut oleh tokoh seperti Martin Luther dan John Calvin. Pembenaran dipahami sebagai tindakan hukum Allah yang menyatakan orang berdosa benar di hadapannya karena iman kepada Yesus Kristus, bukan karena perbuatan baik. Yang kedua, yaitu pandangan gereja Katolik. Menurut pandangan ini, pembenaran bukan hanya pernyataan status, tetapi juga melibatkan pembaruan batin dan proses pengudusan. Iman dibutuhkan tetapi harus disertai kasih dan perbuatan baik. Yang ketiga yaitu pandangan baru tentang Paulus. Dalam pandangan ini, pembenaran bukan terutama soal status individu yang dibenarkan dari dosa, melainkan pernyataan bahwa seseorang adalah